With over 260 million people and the world's fourth most populous country, Indonesia is an archipelago nation which is as diverse geographically as it is ethnically. The largest economy in Southeast Asia, Indonesia has charted an impressive growth to become the world's 10th largest economy in terms of purchasing power parity and a member of the G20. A convergence of more than 300 ethnic groups makes Indonesians' culture and traditions truly unique. As part of our commitment to Indonesia, we traveled to Jakarta to meet some real families. We recognize just how much a home matters. It's the quality time we spend with our loved ones as we celebrate and cherish all the tiny moments that make a space a home. It's expected that about 70% of the Indonesian population will be of working age by 2030. Needless to say that these new Indonesians will have a strong influence on shaping Indonesia's future. Living in their own homes as nuclear families, they're optimistic about their future and express their opinions and ideas freely. The many days we spent together, sharing stories, dreams, aspirations, and even secrets, helped us really understand what makes an Indonesian feel at home. Kalau buat saya sih rumah itu ya kayak tempat kita bertemu keluarga, tempat istirahat, tinggal gitulah, ketemu orang-orang yang kita sayang, atau kita kerja lelah seharian, istirahat di rumah. Rumah itu tempat hiruk pikuk kita, tempat ya ngelihat tumbuh kembang anak, ya kan, tempat suka dukanya, tempat ceritanya, ya sehancur-hancurnya ngelihat kondisi rumah dengan anak gitu, seberantak-berantakannya, ya itulah. 3 tahun yang lalu sih mungkin sama ya, tapi lebih banyak orangnya. Kalau sekarang kan tinggal berdua, kalau kemarin ya ada kakak, ada adik gitu, sama orang tua, ibu, ayah lebih ramai. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya, dan yang pasti ada ceritanya. Kerja, Mbak? Oh iya, Mas. Pagi amat tuh, Iya nih, ada kerjaan banyak. Oh, hati-hati ya. Oke. Kalau di sini lumayan apa ya? Ada paguyuban, ada ya kan, Ya. RT RW-nya ada acara apa, sering ada Baik sih. komunikasi. Kita itu kan hidup nggak lepas dari itu sosial, faktor sosial kan namanya kan itu, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Kalau ada apa-apa kita ke siapa? Tetangga, kiri kanan. Walaupun kita punya saudara banyak, tetap aja kita tetangga dulu yang harus kita tolong. Nggak mungkin saya lari, nelfon saudara kan jauh, terlalu Jakarta kan macet, utama semuanya tetangga. Semuanya itu tidak lepas dari lingkungan tetangga. Fasilitas juga nomor 1, tetangga, silaturahmi. Perlunya sosial kemasyarakatan ya seperti itu. The more we spoke, what became clear was that a home in Indonesia is much more than just a physical space and an investment. Our research showed that 67% of Indonesians believe it to be a place to spend time and share moments with their loved ones. It's a place where they can be themselves, where they can create their own life rules, however, at the same time, conform to family expectations and tradition. This was just the beginning of the discovery of the state of constant contrast that exists in Indonesia. The vast young population is digitally connected, fashion-forward, and has a truly global mindset. They often live their lives on social media and express their thoughts and emotions with the world. There is a growing trend for them to move out of their parents' home and set up their own nuclear ones. However, the wider family, friends, and neighbors are still very much a part of this home life. They still believe in the importance of families spending time together in the evenings. However, our research showed that 75% of the Indonesians today do this in front of the television.
It's this convergence of modernity and tradition that makes an Indonesian home truly unique. Banyak hal yang ya sepertinya ya dari furniturnya ini kan identik, karena kan ini orang tua banget dengan model-model kayu-kayu ya, itu jadi ya buat kenangan aja sih gitu. Kalau memang pindah pasti ya sebenarnya sih nggak begitu suka ya, tapi saya dapat input mengenai furniture Jepara, furniture kayak gini kan dari mertua ya, dari orang tua. Jadi kalau diskusi masalah barang-barang seperti ini beliau lebih paham gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kalau duduk ya kangen aja beliau dengan barang-barang seperti ini ya. Mungkin kan kalau Mbak lihat kan ada beberapa yang kelihatannya antik kayak tempat menyimpan kayak gitu ya, itu ya yang saya ingat dari rumah ini seperti itu gitu. Kalau istri itu kayaknya superhero ya, pegang semua kalau buat saya. Karena biasa suami jauh dan semua harus dihandle. Mungkin kalau tiap hari barengan kita bisa bagi-bagi tugas. Nah, berhubung dia banyak di luar kota, jadi apapun kayak ada kejadian apapun namanya mati lampu atau apa, saya harus bisa sigap. Ada yang rusak atau apapun lah itu ya, harus bisa menghandle dua-duanya. Dari mulai cuci piring, nyapu, sampai benerin mobil, harus bisa dihandle. Saya bisa masak ya diajarin sama ibu saya dulu juga diajarin sama nenek saya. Jadi resep nenek itu turun-temurun dari ibu ke cucu, ke saya dan kakak-kakak saya. Yang paling saya ingat nasihat dari ibu dan nenek itu adalah semua bahan-bahannya harus segar, harus fresh. Jadi kita nggak pernah pakai bumbu yang udah jadi beli di mana gitu. Jadi semua bawangnya, cabenya, bumbu dapurnya itu mesti fresh. Nah nanti menghaluskannya biasanya saya pakai blender karena lebih cepat, lebih praktis dan hasilnya yang lebih halus gitu. Karena kan saya juga kerja jadi harus masak tuh harus efisien lah waktunya. In today's Indonesian homes, appliances are seen to be helping preserve family and cultural traditions, but within a modern context. Air conditioners allow a family to spend time together and share moments in a comfortable environment. Water purifiers empower mothers to keep their children healthy. Televisions become tools to educate young kids. Kalau buat saya kulkas itu penting ya, karena itu namanya stok makanan. Kita ada di sana, kita simpan di sana kan, biar dia awet. Ya kalau nggak ada kulkas, saya juga mati kutu. Saya kan suka masak. Ya kalau udah libur pasti saya masak, atau hari biasa juga kalau saya ada waktu nggak capek pasti saya masak. Dan kalau belanja juga nggak tiap hari. Saat weekend saya belanja stok buat seminggu. Nah bersih-bersihin masukin kulkas. Kalau AC, untuk zaman sekarang ya, AC tuh kalau nggak ada di ruangan kita kayaknya gimana ya? Kayaknya nggak nyaman, kayaknya nggak banget gitu ya. AC tuh buat saya ya terus terang tidur nggak pakai AC tuh nggak bisa tidur. Anak saya satu yang Kimi itu hari-hari kalau nggak pakai AC pun dia nggak akan bisa. Dia selalu minta gitu. Anak saya banyak dapat ilmu dari televisi. Kan kita kerja, saya udah siapin flash disk, isinya lagu-lagu, ilmu-ilmu berhitung dan apapun nyanyian yang bisa educate anak saya gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ dia bisa belajar 1, 2, 3 sampai 10, nyanyi-nyanyi ataupun ABCD dan segala macam. Itu sih untuk saat ini TV cukup membantu perwakilan. Saya kalau nyuci tangan saya kan hancur ya, kena sabun saya alergi, kena deterjen gitu. Jadi saya wajib punya mesin cuci, itu ngebantu banget. Tapi kalau misalkan baju-baju putih gitu kan, saya rendam, kalau kucek-kucek sebentar sih masih bisa. Tapi kalau untuk cucian banyak saya harus pakai tangan, saya nggak sanggup. Gitu aja, makanya mesin cuci ya, faktornya penting karena juga. mampu juga beli. Iya. Kalau enggak juga, kalau menikah sama saya suruh nyuci juga kan gitu. Tapi karena kita bisa, kenapa sih nggak manjakan istri, pikiran saya kan ya udah
beli lah kan, kalau enggak juga ya saya suruh nyuci juga ke sungai kalau ada sungai gitu. Nggak ada sungai di sini.